Zila ya. Oke, yuk kita lanjut ke yang kemarin ya. Bandar kasih beberapa titik, kalian tentukan koordinat. Ada yang udah punya jawabannya? Yuk, Pagi, Kak. pagi, Shalom, pagi Karen. Yuk, kemarin kan Kak Bandar kasih soal ini ya, beberapa titik. Nah, bukan ngomongin jaraknya lagi, tapi ngomongin eh, koordinat berapa sih titik A, koordinat di kuadran berapa maksudnya. Titik A itu di kuadran berapa, titik B letaknya di kuadran berapa, C di berapa, D di berapa. Yang A dulu, XY-nya positif, berarti di kuadran berapa? Ada yang bisa jawab? 1. 1. Ingat ya, di kuadran 1, nilai X dan nilai Y-nya positif. Ya. Lalu yang titik B. Titik B di kuadran berapa? Titik B itu X-nya positif, Y-nya negatif. Ayo, jangan ini kalau udah punya jawabannya langsung open mic aja. Kuadran berapa titik B? Ada yang bisa? X-nya positif, Y-nya negatif, kuadran berapa tuh kira-kira? 4 bukan, Kak? 4. Ayo, 4 kah? Kalau A tadi kan benar kan? A-nya berarti dia kuadran 1 karena X-nya positif, Y-nya positif ya. Lalu B, 2,-5. Nah, ini kan berarti X-nya positif, Y-nya negatif ya. Berarti kuadran 4, betul. 1 itu kan di bawah 4 kan posisinya ya. Jadi kalau dia atas bawah, yang negatif dan positif cuma Y-nya doang. X-nya tetap positif. Ya? Yuk, yang C-nya sekarang. C-nya kan min 4,3. C-nya min 4,3. Ini kuadran berapa kalau dia X-nya negatif, Y-nya positif? 2. 2. Oke, ayo Andira. Kuadran 2 ya? Yang lain ada nggak? Jawaban yang lain. Apakah sama dengan jawaban Patrick? Sama, kuadran 2. Kenapa dia? 2. Karena kalau 2 itu kan posisinya di atas. Y-nya positif sebelah kiri kan? Berarti X-nya negatif. Maka dia di kuadran 2. Sekarang di kuadran 4. Di kuadran, di titik D gitu ya, bukan kuadran 4. Ini kuadran berapa dia? Titik D. X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kuadran 3. 3. Alasannya kenapa enggak? Karena dua-duanya tuh angka negatif. Jadi, Iya, X-nya negatif, Y-nya negatif ya. Oke. Jadi bisa ya? Nggak ada masalah ya, nggak ada kesulitan ya. Nah, nanti kalau kalian eh, udah kelas 10, maka ngomonginnya bukan koordinat lagi tentang kuadran, tapi ngomongin tentang trigonometri. Ya, prinsipnya sama dengan ini, cuman bukan koordinat tapi trigonometri. Nilai sudut-sudut dalam trigonometrinya seperti apa di masing-masing kuadran gitu ya. Tapi nanti masih jauh, masih kelas 10 nanti. Oke, silakan dicatat dulu
Kalau udah kita lanjut dan kita akan coba lihat ada apa sih yang berikutnya ya. Sudah? Yuk, sekarang kita belajar menggambar. Kita coba gambarkan, Kak Bandar punya beberapa titik. Nanti coba kalian gambarin dalam eh, seperti ini ya, nanti ya, yang ntar Kak Bandar keluarin. Jadi ini namanya, eh, kalau dulu namanya buku kotak-kotak namanya Kak Bandar ya zamannya. Untuk menggambarkan koordinat tuh pakai buku seperti ini. Ada judul khusus dijual, tapi sekarang nggak usah. Kalian bikin garis-garis aja seperti ini. Nah, nanti ada beberapa titik yang Kak Bandar kasih. Coba gambarkan posisinya titik-titik tersebut di mana. Ya, jadi kalian gambar dulu garis-garis seperti ini. Ya, nggak usah jauh-jauh. Masing-masing titiknya kasih jarak setengah senti aja. Kasih jarak setengah senti masing-masing titiknya. Misalkan dari 0 ke 1, 1 ke 2 itu masing-masing kasih setengah senti aja jaraknya. Nggak usah jauh-jauh banget. Sehingga nanti kalian bisa dapat bentuknya seperti ini. Kotak-kotaknya nggak usah terlalu di ini ya, maksudnya cukup garis X dan Y-nya aja digambarin. Jadi kalau kalian mau gambarin, cukup garis X dan Y-nya aja. Ya. Kalian cukup gambarin begini seperti sebetulnya. Ini X, ini Y. Gitu ya. Hanya misalkan kalian harus lebih rapi pakai penggaris ya. Nah, dari 0 ke 1 itu kasih jarak setengah senti aja. 1 ke 2 juga setengah senti gitu ya. Jadi rapi dia. Nanti kalian akan lihat bahwa kalau ada 2 titik atau 3 titik dihubungkan seperti apa nanti bentuknya ya. Nanti itu kita belajar di kelas 9. Tapi hari ini kita belajar lokasi titiknya dulu. Letaknya kalian benar nggak gambar ini? Itu jangan sampai kebalik. X dan Y-nya jangan kebalik. Oke? Ini min 1, min 2. Begitu juga dengan yang Y-nya. Ke atasnya setengah-setengah senti aja jaraknya. Gambarinnya boleh pakai pena, tapi nanti buat menentukan titiknya boleh pakai pensil supaya bisa dihapus-hapus. Jadi satu kertas bisa kita pakai beberapa kali nanti ya. Untuk kalian latihan, gambarin posisinya ya. Sekarang dibuat dulu aja garisnya. Kita akan lihat beberapa koordinat dan kalian tentukan letaknya di mana sih. Kalau ada koordinat begitu. Boleh ambil penggarisnya, buku kertasnya, sama pensil dan pulpennya ya. Sementara gambar garis begini dulu aja. Kalau tadinya kita onset, pasti Kak Bandar akan minta kalian bawa buku kotak-kotak begitu. Tapi kalau kayak gini online nggak usah lah. Ya, kalian cukup gambarin garisnya aja, nanti kita tentuin titiknya. Yang udah lukis garis X-nya dan ada angka-angkanya, boleh kasih jempolnya ya. Kita mau lanjut lihat titik-titiknya ya.
Sudah? Yang lain apakah sudah? Suraya sudah, Rian sudah. Udah ya? Yuk, sekarang Kak Bandar punya eh, satu pernyataan. Kalian coba pikirkan, ini koordinatnya berapa? Lalu nanti gambarkan di kertas yang tadi kalian eh, gambar garis X ini. Jadi di sini Kak Bandar minta gambar titik-titik pada bidang koordinat yang punya jarak 4 satuan terhadap sumbu X, ya, dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y. Jadi 4 satuan terhadap sumbu X, 7 satuan terhadap sumbu Y. Coba kalian pikirkan titiknya koordinatnya berapa, lalu kalian gambarkan, ya. Nanti kalau udah kalian gambarkan, kalian foto, lalu kalian kirim di grup matematika kelas 7. Ya, nanti akan Kak Bandar lihat dan akan Kak Bandar koreksi. Nanti kalau yang betul, nanti akan Kak Bandar post dan akan dapat poin tambahan nanti ya. Jadi gambarkan titik-titik pada bidang koordinat yang punya jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan 7 satuan terhadap sumbu Y. Ya. Nah, nanti setelah kalian tentukan titiknya, tulis koordinatnya. Misalkan ada 1 titik, atau 2 titik, atau 3 titik, atau 4 titik mungkin yang kalian dapat. Ya. Yang penting memenuhi syarat itu, jarak 4 satuan terhadap sumbu X, 7 satuan terhadap sumbu Y. Ya. Kak Bandar kasih waktu mungkin 10 menit cukup ya. Ya, cukup lah ya. Oke, ya. Berarti 10 lewat 14 kita lanjut ya. Yang udah jangan lupa difoto. Nanti begitu Kak Bandar bilang kirim, baru kirim ke Kak Bandar ya. Oke? Oke, buat yang baru join, di sini Kak Bandar ada tugas. Adik-adik tadi udah diminta gambarkan seperti ini, garis seperti ini. Garis X dan Y seperti ini, ya, di kertas kalian. Garisnya pakai pulpen aja, ya. Lalu nanti tadi Kak Badar kasih satu pernyataan, tolong gambarkan titik-titik tersebut ya. Kalian gambar dulu buat yang baru join, gambar dulu garis Y, garis X, kasih penomoran angkanya, masing-masing jarak dari angkanya setengah senti aja, ya, nggak usah jauh-jauh, ya, nggak usah jauh-jauh, gambarkan garis Y, gambarkan garis X, kasih angka seperti ini, masing-masing jaraknya setengah senti aja, dah, buat yang baru join ya. Lalu nanti kalian kerjakan tugas ini. Kak Bandar minta gambarkan titik-titik pada bidang koordinat yang punya jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan 7 satuan terhadap sumbu Y. Jadi nanti di garis itu kalian tentukan kira-kira titik yang memenuhi ketentuan ini di mana aja. Apakah cuma satu, atau mungkin ada dua, atau mungkin tiga, atau mungkin empat, atau mungkin lebih dari empat. Ya. Oke, sampai 10 lewat 14 ya, buat yang baru join ya. Teman-temannya sudah mulai lebih dulu tadi, 10 lewat 4 ya. Paham ya, buat yang baru join ya. Oke.
Jadi kalian gambarin titik yang punya ketentuan jaraknya 4 satuan terhadap sumbu X dan 7 satuan terhadap sumbu Y. Jadi ini maksudnya jadi satu koordinat ya. Oke, nangkep gak? Kemarin kan kita udah belajar satu koordinat dan lalu kita tentukan jaraknya ke sumbu X berapa, ke sumbu Y berapa. Gimana, Pet? Kirimnya kemana, Kak? Nanti ke WA-nya Kak Bandar. Japri aja. Ya, tapi nanti kalau kalian udah beres semua, akan Kak Bandar instruksikan untuk kirim ya. Sudah beres, Pet? Dicek lagi ya. Jadi buat yang sudah selesai, dicek kembali. Kalau ada yang masih mau kalian tambahin, tambahin. Waktunya masih ada sekitar 4 menit lagi. Ya, Patrick udah kirim, tapi semoga nggak ada perbaikan lagi ya, Pet. Udah yakin ya? Sudah ada 2 orang yang ngirim, ada Patrick dan ada, bentar ya, siapa nih? Anggra. Patrick dan Anggra sudah kirimkan hasilnya. Yang lain, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Sebelum dikirim ke Kak Bandar, tolong dicek lagi. Jangan sampai ada yang keliru untuk titik-titiknya ya, koordinatnya. Enggak, sebuah titik koordinat itu kan dia punya jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, kemarin kita udah belajar satu koordinat itu kan ada poin X, ada poin Y kan. Nah, masing-masing itu kan sebagai penentu jarak dia dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, kita sekarang kebalikannya. Kemarin kita ada koordinat, kita diminta cari jarak sumbu X dan sumbu Y-nya berapa. Sekarang terbalik. Diketahui jaraknya, dan kita diminta suruh gambar koordinatnya gitu. Ya. Oke, ini punya Devlin. Devlin sudah kirim ke Kak Bandar. Ya. Silakan, waktunya mungkin tinggal beberapa detik lagi. Yang belum kirim boleh dikirimkan segera, nggak apa-apa. Semaksimal kalian yang kalian bisa ya. Nanti dari sini Kak Bandar akan coba lihat sebetulnya kalian paham nggak dengan yang dipelajari gitu.
Ya. Oke, bentar. Enok sudah kirim. Lalu ini siapa nih? Joe udah kirim. Rian udah kirim. Oke. Jadi yang udah mengirimkan ada Patrick, Anggra, lalu tadi ada Enok, Rian, Joe, apa lagi tadi ya? Devlin, oke. Dan terakhir ini ada yang masuk, Shalomia. Oke ya, finish ya. Jadi ini yang ibaratnya berusaha mencoba dan sudah mengirimkan. Nah, lewat chat ini nggak Kak Bandar kasih lagi ngirim ke Kak Bandar, karena Kak Bandar akan spill jawabannya sekarang ya. Nanti kalian bisa lihat, cek jawabannya seperti apa. Ada yang masih mau ngirim nggak sebelum Kak Bandar spill? Nes, silakan Nes. Kalau mau kirim boleh. Yuk, ada lagi nggak yang masih mau kirim? Kak Bandar tunggu nih. Sebelum Kak Bandar spill jawabannya, nanti kalian akan cek. Nanti buat yang belum paham, nanti Kak Bandar kasih langsung kunci jawabannya sekarang ya. Iya, nggak apa-apa Husna. Yuk, Kak Bandar kasih waktu berapa menit lagi buat ngirim ya? 1 menit lagi ya? Di foto aja, japri ke Kak Bandar. Nes sudah masuk. Thank you, Nes. Ada lagi? Kak Bandar masih tunggu sampai 10 lewat 17. Kita gas. Sudah? Ada lagi ya? Close ya? Oke ya. Karen mau kirim? Iya, Kak. Oke. Yuk, benar tunggu. Benar kasih waktu sampai 10.18 lah. Kita negosiasinya alot ini ya. Yang lain gimana? Bingung kah? Lagi menunggu. Lagi menunggu. Yes. Dak-dikduk ya. Jawabannya benar apa enggak gitu ya. Kak Benar pengen onsite sih ngajar kalian. Iya kan lebih seru kan. Iya, lebih enak ketemu, bisa ada interaksi kan. Kalian nggak perlu Iya, Kak. canggung buat nanya kabar. Dikasih Pak, kalau kalau hadir di kelas kakak yang onsite dikasih bonus poin gitu. Wais, berat nih, berat nih. Berat, berat. Supaya datang. Hai. Jadi, kalaupun dia datang tapi nggak bisa mengikuti, tetap dapat poin ya. Kan syaratnya kan kalau datang. Maksudnya kalau dia datang tapi nggak ngerti juga gitu, tapi tetap dapat poin ya. Ya, karena kan hadir. Hadir ya. Oke lah. Nanti kita pikirin ya sama Bu Sani, coba kita. Karena Kak Bandar kemarin enak bisa ngeliat kalian, terus ada interaksi itu, senang. Oke, udah? Gak ada lagi ya? Yuk, kan Kak Bandar spill jawabannya. Setelah ini jangan ada lagi yang kirim, karena jawabannya udah Kak Bandar kasih tahu kunci jawabannya. Nah, untuk dalam titik yang punya jarak 4 satuan terhadap sumbu X itu kan berarti sebagai ini koordinatnya ya, Y-nya ya. Dan 7 satuan terhadap sumbu X itu kan ini X-nya. Oke? Jadi kalian bisa tulis seperti ini. Misal titik M. Misalkan ya. X-nya kan berarti 7. Y-nya 4. Benar nggak? Sampai sini dulu deh.
Gak usah pusingin nama titiknya, tapi koordinatnya aja. Kak Bandar sengaja pakai nama M biar nggak selalu A, B, C, D gitu. Ya. Siapa yang di sini satu poin benar? Titiknya 7,4. Boleh share. Yang tadi ngumpulin ke Kak Bandar, ya benar ya. Kan berarti kan dia nggak cuma satu, ya kan? Berarti dia ini kan kuadran satu kan? Dia ada di kuadran satu tuh, positif-positif semua kan? Ingat kemarin, itu nggak pernah negatif. Sekalipun dia letak di kiri atau di kanan dari kita. Benar nggak? Kemarin Kak Bandar kasih penjelasan begitu kan? Ya, nggak pernah ada jarak itu nilainya negatif. Betul kan? Ya. Berarti kan boleh juga Kak Bandar punya titik N yang misalkan dia 7, min 4. Negatif 4 ini bukan menyatakan bahwa dia jaraknya minus 4 dari sumbu X. Enggak. Ya. Oke ya. Maka ini masuk di kuadran berapa? Ini 4. kuadran 4. Gitu. Lalu bisa juga dong berarti titik O. Titik O, kalau X-nya negatif kan boleh ya. X-nya negatif, Y-nya positif. Min 7,4. Berarti dia titik O ini ada di kuadran 2 nanti. Ya. Lalu ada satu lagi berarti kan titik P. Yang dua-duanya negatif. Ya, ini di kuadran 3. Nah, inilah 4 titik yang memenuhi syarat punya jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan 7 satuan terhadap sumbu Y. Aman sampai di sini? Semua yang ngumpulin apakah yakin jawabannya betul semua? Ada yang betul semua? Ada 4 titik? Betul. Ya, jadi kalau kalian diminta ada satu pernyataan begini, jangan cuma satu titik. Karena ingat, jarak itu nggak berlaku dia nilainya negatif. Ya, oke ya. Sampai sini nangkep ya. Jadi kalian bisa evaluasi dengan yang sudah kita pelajarin selama 2 kali pertemuan, sejauh apa pemahaman kalian tentang koordinat kartesius. Terlihat mudah, tapi sebetulnya harus teliti, betul ya? Memaknai sebuah kata-kata dan mengaplikasikannya ke dalam titik-titik koordinat itu butuh kehati-hatian. Jarak terhadap sumbu X itu sebagai koordinatnya atau titik Y-nya. Jarak terhadap sumbu Y itu sebagai X-nya. Ya, kemarin kita udah spill, Kak Bandar udah ajarin, tinggal bolak-balik aja sebetulnya gitu kan. Dan itu bukan sebuah hal yang membingungkan sebetulnya. Ya. Nah, jadi kalau ini digambarin, Kak Bandar juga punya gambarnya, tapi gambarnya udah jadi gitu ya. Ya, di sini Kak Bandar gambarnya pakai titik A, B, C, D. Kalau ini tadi sebagai si M, dan ini sebagai tadi si N, ini sebagai si O, ini sebagai si P. Ya. Silakan dirapikan catatannya, ditulis di bukunya kalau masih yang belum tepat. Kalau yang sudah tepat, nanti akan dapat poin tambahannya. Yang nggak tepat juga nggak apa-apa. Jangan berkecil hati, nanti dengerin lagi rekamannya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nggak ada? Nggak ada ya? Aman ya? Aman. Jadi itu proses untuk menggambarkan. Jadi ada literasinya dan numerasinya di situ ya. Kita harus memahami setiap pernyataan dan mengaplikasikannya ke dalam gambar. Oke? Nah, satu lagi ya. Jadi yang tadi itu kan Kak Bandar bilang titik-titiknya pakai pensil ya. Sekarang satu lagi. Kak Bandar punya satu soal lagi untuk kalian gambarin. Clue-nya sama. Dan nanti kalian bisa langsung jawab dan kirim ke Kak Bandar lagi ya. Ini tugas kedua. Oke, bentar ya. Nah,
yang bawah dan hari merah. Ya, ini aja. Kalau yang itu cuma nentuin jaraknya doang. Kalau harus menggambarkannya. Ya. Jadi bidang koordinat yang punya jarak satuan terhadap sumbu X, satuan terhadap sumbu Y. Ini yang kedua ya. Nanti ada satu lagi, yang ketiga. Prosesnya sama seperti tadi dan pasti ini bisa lebih cepat, betul ya. Kalau tadi agak lama karena mungkin baru perdana, ini bisa lebih cepat, mungkin 5 menit selesai. Kalian nggak ada kelas lagi kan hari ini? Hanya matematika aja ya? Betul ya? Bahasa Inggris tadi udah ya? Pagi. Jadi prosesnya sama seperti yang tadi, nanti kalian coba gambarkan lagi di, nah titik-titik yang tadi udah kalian gambarin, hapus aja pakai penghapus ya. Garisnya kan pakai pena, titiknya pakai pensil kan tadi, nah, benar instruksikan ya. Atau ini ya nggak apa-apa lah, kerjain dulu satu-satu dulu. Nanti beres yang satu, Kak Badar kasih lagi titik yang lain. Nah ini kesepakatannya kita kasih titik A, B, C, D aja ya. Jadi kalian gambarin, kalau misalkan tadi dapat 4 titik, berarti kan sama juga dapat 4 titik toh. Nah titik yang ini kasih A, B, C, D aja, poinnya, ya. Kasih poin A, B, C, D, supaya nanti Kak Bandar jelas, ini bahwa ini tugas yang kedua gitu ya. Lalu yang tugas ketiganya, langsung ya sekalian Kak Bandar spill ya. Tugas ketiganya ya. Bentar. Ini yang tugas ketiganya. Jadi tadi A, B, C, D berarti ini sekarang K, L, M, N. Biar nggak ini ya, biar nggak ketukar ya. Ini kasih nama nanti K, L, M, N. Ya. Yang tadi yang tugas kedua udah di screenshot belum sama kalian? Soalnya. Belum. Oke, Kak Bandar balikin ya. Bentar, nanti screenshot baru nanti kalian coba kerjakan. Ini kasih nama titiknya A, B, C, D aja. Ya. Kalau udah di screenshot boleh kasih jempolnya. Nanti Kak Bandar pindahin ke yang ketiga. Udah? Oke. Lanjut ya ke yang ketiga ya. Ini kasih poin KLMN aja. Oke. Nah, nanti kalian, jadi ada kemungkinan ada 8 titik yang kalian gambarkan di situ dalam satu eh, bidang itu kan. Jadi nggak usah pakai 2 garis, nggak usah. Yang tadi yang pertama hapus aja nggak apa-apa.
Sama kayak tadi kan. Jadi kalian gambarin lagi titik-titik yang Kak Bandar minta di sini. Ya, yang ini pakai KLMN, yang tadi yang kedua pakai ABCD. Ya, sama kayak seperti tugas yang satu tadi. Itu kan yang kedua yang Kak Bandar kotakin. Nah, ini yang ketiga, yang sekarang ada di share screen. Jadi ada dua yang harus kalian kerjakan ya. Tapi taruh di satu kertas aja, di satu koordinat aja ya. Oke, Devlin udah kirim ke Kak Bandar. Thank you, Devlin. Oke, sudah dicatat ya soalnya ya. Nanti Kak Bandar tunggu sampai mungkin 10.45 ya, kirim ke Kak Bandar ya. Kita absen dulu yuk, supaya kalian bisa nanti fokus kerjain. 10.45 maksimal kirim ke Kak Bandar ya. Silakan open cam. Mereka aku izin off cam. Iya. Kameranya error. Oke, yuk. Udah, ini aja yang open cam. Yuk. 3, bentar ya. Ada yang baru join. Bentar. Yuk, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Jangan lupa 10.45 Kak Bandar tunggu ya tugasnya ya. Bye-bye. Bye-bye, thank you, Pak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Yuk.